Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hatafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang amaliyah NU, yang mana adalah tentang merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sering kita sebut itu adalah maulidan atau maulidir rasul ya. Nah, hukumnya apa? Terus bagaimana merayakan maulidur rasul itu? Apakah diperbolehkan ataukah itu masuk ke dalam bid'ah ya, atau bagaimana? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, maulid itu apa? Maulidir rasul atau maulid itu berasal dari fi'il madhi walada, yang mana artinya dilahirkan, telah dilahirkan. Walada yuladu ya, jadi telah dilahirkan. Nah, ketika ada kata walada berarti ada sesuatu yang sudah ada atau sesuatu yang sudah dilahirkan. Nah, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan atau tidak? Ada yang mengatakan termasuk itu adalah sebuah bid'ah ya. Nah, jika kita harus bahas dulu, bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru ya, atau sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, memang pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada yang namanya merayakan hari kelahiran. Itu pada masanya Rasulullah SAW itu tidak ada merayakan hari kelahiran ya. Nah, makanya pada masanya Rasulullah SAW itu Rasul tidak merayakan hari kelahirannya ya. Betul, itu dikatakan adalah sebuah bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Makanya itu adalah sesuatu yang baru. Nah, kalau mau dikatakan sebuah bid'ah yang tersesat, tunggu dulu ya. Belum tentu semua itu adalah bid'ah dolalah ya. Bid'ah itu ada dua macam. Ini perlu kita ingat ya. Sebuah bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah dolalah. Ya, kita bahas dulu yang bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu adalah bid'ah yang tersesat atau bid'ah yang menyesatkan. Ya. Nah, bid'ah atau sering dikatakan ada juga bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang jelek, ada sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi itu adalah perkara yang jelek atau buruk ya. Nah, sekarang bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah adalah sebuah perkara yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah atau sesuatu perkara yang baru ya, yang mana itu adalah perkara yang baik. Nah, ketika adanya sebuah perayaan maulidan itu diisi dengan apa dulu? Kita harus tahu dalam sebuah perayaan maulidan itu dibaca dengan adanya apa saja. Semisal dalam perayaan maulid Rasul itu adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, ada memuji Nabi Muhammad, ada memuji Allah, terus ada yang selanjutnya ada membaca bacaan sholawat. Nah, bahkan di situ kalau kita tahu ya, membaca bacaan sholawat itu sangat dianjurkan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ada beberapa dasar dari kitab Tuhfatul Muhtaj ya, bahwa hukum memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ya, summa hukiya anna Syekh Tajuddin Umar bin Ali Al-Khumi As-Naduri Al-Mashhuri min mutakhiril malikiyati ud'iya anna amal al-maulidi bid'atun madmumatun wa alfun fi dzalika kitaban samahul mawradu fil kalam. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh ya, Tajuddin Umar bin Ali, yang mana perayaan maulid itu ya, itu ada serangkaian ibadah seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan atas kelahiran manusia pilihan atau manusia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan memang bid'ah, betul bid'ah, tapi ini adalah sebuah bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik menurut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya. Jadi tidak bid'ah yang salah ya, bukan bid'ah yang dolalah ya, tetapi bid'ah yang hasanah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, betul, tidak salah kalau ada yang mengatakan bid'ah ya. Tapi kalau mengatakan bid'ah dolalah, tunggu dulu.
Tidak semuanya bid'ah itu dolalah, ada kalanya bid'ah yang hasanah. Nah, perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan apa saja. Nah, sekarang kita tahu sendiri ketika seseorang lahir atau katakanlah orang tua kita, anak kita ataupun teman kita ketika hari kelahirannya pasti kita merayakan dengan ulang tahun seperti itu ya, entah dengan memberikan kue ulang tahun atau dengan syukuran. Nah, itu diisi dengan apa? Ketika merayakan hari kelahiran seseorang itu dengan adanya syukuran seperti berdoa kepada Allah, membaca sholawat, itu diperbolehkan. Nah, yang jadi pokok permasalahan adalah ketika merayakan hari kelahiran seseorang itu di dalamnya semisal ya, merayakan kelahiran seseorang dengan adanya roti terus ditiup lilinnya yang sesuai dengan jumlah umurnya, katakanlah umurnya 27 tahun. Setelah itu apinya itu dimatikan ya, karena dimatikan dengan hembusan nafasnya ya. Nah, setelah itu berdoa atau make a wish, dengan kata lain happy birthday kan, itu seperti make a wish dengan setelah lilinnya mati atau setelah apinya mati. Nah, kalau seperti itu kan berarti sama saja musyrik menurut saya ya. Jadi kalau merayakan ulang tahun itu jangan dengan seperti itu, apinya dimatikan setelah itu berdoa. Nah, itu sama saja halnya dengan berdoa meminta kepada api dong ya. Nah, dengan cara apa kita merayakan kelahiran seseorang atau kelahiran diri kita sendiri? Bisa dengan banyaknya bersyukur atau syukuran melalui mungkin makan-makan dengan adanya doa dan membaca sholawat, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika make a wish-nya meminta kepada api ya, itu yang sering terjadi pada saat ini. Makanya jadi pada intinya perayaan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya bid'ah madmumah atau diperbolehkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi nih ya. Menurut Syiah perayaan Maulid itu tidak diperbolehkan karena terlalu berlebihan. Menurut CP diperbolehkan karena memang adanya rasa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada yang salah menurut saya. Betul semua pendapat, perbedaan seorang itu menurut saya beda pendapat itu wajar, tetapi menurut saya itu betul semua ya. Yang perlu diluruskan adalah mereka yang tidak percaya kepada adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, semoga bisa bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.